Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel Medusa. Kali ini akan ngobrol-ngobrol cerita tentang seseorang ya teman kita dari Magelang. Jadi ceritanya dia pernah, ya pokoknya mah kalau diceritakan sekarang nggak seru ya. Kita langsung aja, kita langsung kebetulan sekarang ada di depan saya. Gimana Mas kabarnya? Oh, baik-baik aja. Alhamdulillah. Jadi ini ada cerita katanya Mas dulu waktu kecil pernah hilang. Itu dulu gini ceritanya. Dulu aku waktu kecil kan nakal sekali ya. Iya. Awalnya nakal, terus pernah waktu itu berkelahi dengan anak tetangga. Itu di asrama lah, gitu, tinggal di asrama toh. Nah, karena saya takut dimarahin dengan bapak ibu saya tuh nggak pulang. Gitu, waktu itu masih sore. Tahu-tahu ada orang yang ngajak saya untuk pergi gitu. Saya digendong di pundak kan gitu, diajak main. Cewek apa Iya. cowok tuh yang Cowok waktu hmm, itu. bapak-bapak gitu ya? Saya masih ingat itu. Orangnya tinggi besar kan gitu. Nah, setelah saya main, saya merasa diajak main sampai ke tempat nenek, ke tempat-tempat anu lah, tempat bermain anak-anak lah gitu loh. Nah, waktu itu emang saya kan sempet dikasih makan, ditawarin apapun. Tapi saya nggak pernah mau, karena apa? Pesan dari orang tua saya dari kecil itu, jangan mau nerima apapun dari orang yang baru dikenal kan gitu. Nah, selama perjalanan itu saya udah kemana-mana lah, masih ingat saya. Tahu-tahu terus saya merasa lapar, saya minta pulang. Dianterin lah saya pulang waktu itu. Saya sampai nangis-nangis minta makan ke orang tua saya, tidak ada yang gubris. Di rumah saya itu udah banyak orang di situ. Itu terus saya tuh waktu itu duduk di balik pintu gitu. Tahu-tahu waktu itu ada ustadz nggak salah tuh ya. Berarti itu nggak pada melihat. Nggak pada lihat. Hmm. Saya udah nangis-nangis karena lapar Hmm. waktu itu tuh. Itu ada ustadz datang. Tahu-tahu narik tangan saya. Nah, setelah itu baru orang-orang tahu saya tuh ada di situ. Gitu. Berarti cuma Pak Ustadz doang ya yang melihat. Itu terus selang berapa lama saya baru tahu sudah hilang berapa hari. Tapi setahu saya itu singkat sekali waktunya gitu loh. Tapi Mas pas hilang gitu ya, Heeh. itu kejadiannya kayak apa? Atau di keadaannya tuh kayak Oh, gimana? iya ya, oke. Saya masih ingat waktu itu ya. Itu pada sore hari sekitar jam 4-an lah. Saya kan habis berkelahi ya, sampai anaknya tuh nangis ya. Karena saya takut dimarahin ya Itu toh. kejadiannya di lapang, di jalan. Enggak, di sekitar rumah waktu itu. Oh, Sekitar rumah aja. Itu enggak jauh dari rumah lah. Tahu-tahu ada yang datang gitu aja, ngajak saya gitu loh. Terus saya ikut. berupa orang. Orang, saya lihat orang itu. Itu tinggi besar tuh, masih ingat saya kok. Gundul rambutnya tuh, enggak ada rambutnya lah gitu. Terus saya digendong di pundak, kayak pegangan gini tuh main gitu. Karena kesini sampai saya masih ingat itu sampai diajak ke tempat nenek. Itu loh, kakek. Padahal jauh tempatnya itu. Gitu. Tapi saya dari itu buat itu belum sadar, namanya anak ya ketakutan pulang, terus diajak seneng-seneng ya ikut aja gitu. Itu Apanya kejadian tahun berapa itu? tahun berapa ya? Saya masih TK nggak salah itu. TK tahun 70-an berarti. Tahun 70-an gitu. Nah, hmm, gitu. Berarti di zaman itu masih ngeri Gimana? gitu ya? Ya enggak juga sih. Oh, enggak juga. Saya itu kan di kota itu, di asrama waktu itu. Oh, Banyak sih juga di kota ya. Nah, setelah kejadian itu, orang tua saya ke kiai waktu itu ya. Istilahnya diobatin lah gitu percayaannya. Diobatin sampai disuruh masak batu gitu terus diminum airnya. Tapi terus terang aja sebelum kejadian itu, mak aku sering ngalamin kejadian aneh. Dulu aku dianggap
anak kayak mungkin sekarang autis gitu loh. Iya, iya. Anaknya suka bermain sendiri, Bapak. Padahal aku nggak merasa bermain sendiri. Ada temanku sebenarnya gitu loh. Saya ngajak main kan gitu. Memang aku dulu waktu kecil memang nakalnya minta ampun dulu, memang tukang kelahi. Tapi gini Mas ya, Ya. ya yang diomongin tadi, Heeh. saya baru pertama dengar loh dimasak batu. Ya itu dari Pak Kiai kan dulu ceritanya. Terus orang tua saya kan ngajak saya ke Pak Kiai waktu itu ya. Heeh. Dari Pak Kiainya itu dikasih batu, saya masih ingat kok. Batu suruh dimasak, nggak tahu sudah didoain apa, saya kurang tahu ya waktu kecil tuh. Terus saya suruh minum itu dengan Pak Kiai. Gitu. Terus itu tadi kan dikasih makan ya, itu makanan dari yang ngasih orang Orang yang berupa ngajak saya itu ya makanannya makanan ya berupa apa? biasa. Yang saya itu biasa dikasih jajan. Tapi saya nggak pernah mau makan gitu. Tapi Dikasih makanan makan. kayak makanan kita gitu. Ya yang saya lihat waktu itu kayak makanan umum aja gitu. Tapi tidak pernah saya terima makan, nggak mau saya. Itu dengan. Nah, terus setelah udah ketemu tuh, nah gimana tuh Ya, seterusnya udah ketemu kelanjutnya? ya biasa aja sih. Hanya karena aku memang dari kecil kan suka lihat hal yang bagiku ndak aneh ya. Iya. Bagi orang aneh biasa aja begitu. Hanya dulu sempat itu apa waktu Ustadz yang anu itu ya aku dengar itu. Untung anak ini belum makan apa-apa. Kalau sudah makan katanya sudah masuk ke alam mereka, sulit ditemuin. Aku masih ingat lah itu. Itu. Terus banyak juga kejadian itu aku setelah dewasa apa tuh banyak. Tapi tak anggap kayak hal yang biasa gitu loh. Berarti banyak setelah itu banyak perubahan ya, kejadian-kejadian yang bagi orang biasa aneh gitu. Pernah juga aku masih ingat tuh waktu kuliah di Jogja ya, itu kecelakaan apa itu tuh. Tahu-tahu aku nggak tahu ya memang kecelakaan dong. Tahu-tahu aku udah tidur. Aku tuh kayak lihat diriku sendiri tuh tidur aku melayang. Lihat kejadian gitu juga. Itu melayang terus saya masuk kayak apa ya? Dibilang lorong ya bukan lorong, dibuat jalan ya bukan jalan gitu loh. Tapi di tiap keluar dari bagian itu aku lihat diriku sendiri gitu loh. Terus kayak aku tuh terbang atau gimana enggak tahu lah. Pokoknya mata tuh kayak jalan gitu. Pada waktu itu enggak salah pas ke-6 kalinya aku lihat diriku sendiri, aku di stop gitu loh. Udah kamu pulang aja gitu loh. Tahu-tahu pas aku sadar itu aku sadar dari tidur dari rumah sakit gitu loh. Itu yang nyetopin Nggak tahu kayak ada suara gitu loh suara. Tapi waktu itu di kanan kiri aku banyak lihat kejadian gitu loh. Waktu masuk lorong masih inget aku sampai sekarang masih inget aku tuh. Terus setelah itu ya kejadian itu aku sembuh. Aku berapa kali tuh ditengok dengan diriku sendiri. Aku waktu itu masih kos ya, ditengok gitu. Tapi aku nggak bisa ngomong waktu ditengok dengan diriku sendiri itu. Terus setelah itu ada cerita apa lagi tuh? Nah, Kejadian gitu, kejadian yang aneh-aneh bagi kami gitu. Nah, kalau kejadian ini bilang aneh ya aneh, enggak tuh. Karena aku udah terbiasa ya, bagiku udah aneh. Mungkin bagi orang mungkin aneh juga ya, gitu loh. Kayak ini tiba-tiba aku misalnya lewat di satu tempat ya, itu. Atau aku lihat sesuatu gitu. Awalnya sih aku kaget, untuk kecil tapi sudah dewasa tuh udah biasa aja, biasa aja gitu. Tapi kalau misalkan ngelihat yang kayak gitu, awalnya itu gimana rasanya? Aku sih Contoh kan gini Mas, kalau misalkan saya nih atau orang lain gitu, ketika ngelihat penampakan aja ya, itu hal yang pertama lakukan itu paling lari gitu. Nah ini sih Mas gimana? Kalau aku karena dari kecil udah biasa gitu ya,
Enggak kaget aku, biasa aja. Gitu aja. Paling nanya aja gitu. Kamu siapa gitu. Aja udah. Mau kamu apa gitu. Udah. Gitu. Kalau kejadian-kejadian aneh sih banyak ya. Salah satunya kayak itu ya. Aku pernah perjalanannya di jalan itu pernah di lewat hutan waktu itu. Ceritain aja tempatnya, hutan Gumitir, Daerah mana itu? daerah Jawa Timur, Jember sana. Aku sendirian waktu itu toh. Nah, di tengah hutan itu aku lihat ada anak kecil gandengan, gitu loh. Pikiranku anak ini mungkin minggat dari rumah ya. Aku naik mobil, aku mundur waktu itu. Nah, mundur, anak itu udah ada. Tapi waktu aku sampai Jogja waktu itu, di mobil gua ada telapak gede sekali, telapak kaki sebelah kanan. Itu Ada bekas anak tanahnya. di hutan itu cewek, cowok, Cowok. anak cowok. Aku masih Dua-duanya. tuh dua anak laki-laki. Pikiranku kan anak ini mungkin minggat dari rumah. Karena pikiranku kan kayak aku dulu ya. Kalau suka kelahi itu nggak berani pulang, takut dimarahin terus pergi gitu loh. Gitu. Itu tak hampirin anaknya hilang. Tapi sampai di rumah aku ya itu nemuin telapak kaki gede sekali di jok tengah. Telapak kaki orang. Telapak kaki dibilang orang ya kebesaran. Tapi gitu. bentuknya telapak kaki orang. Bentuknya telapak kaki. Kalau kanan kan kita tahu ya jempolnya sebelah kiri itu. Iya. Tahu itu kanan ini. Satu aja. Kalau cerita-cerita banyak lah saya, tapi mungkin apa yang perlu ditanyain cerita apa teman. Nah, seperti itu cerita dari Mas Parjo. Teman-teman, ini cerita bisa jadi wawasan buat kita semua ya. Terima kasih, sampai sini dulu. Ntar kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.